Nabi Muhammad namun tidak penjelasan. Para ulama melakukan penafsiran agar bisa dipahami sesuai konteks menggunakan dua hal yang penting nih teman-teman. Yang pertama adalah tafsir. Metode tafsir yang digunakan tahlili itu adalah tafsir yang menganalisis. Contohnya ada di tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua adalah tafsir ijmali. Tafsir ijmali adalah metode ringkas dan menyeluruh tanpa penjelasan yang mendalam tentang setiap kata dan kalimat agar pembaca langsung sebut. Yaitu sederhana dan sangat mudah dipahami. Yang kedua, tidak membahas panjang lebar tentang bahasa, sebab turunnya ajaran dasar Al-Quran. Contohnya itu ada tafsir Al-Jalalain yang ketika menafsirkan surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah itu gantung kepada siapapun dan tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Adalah metode tafsir dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tema serupa atau membandingkan ayat pendapat mufasir. Yang pertama adalah sudut pandang ulama terhadap satu masalah dapat memperkuat kejelasan hukum. Contohnya itu ketika konsep jihad, mufasir juga bisa membandingkan 90 yang membahas tentang jihad untuk membela diri dan membandingkannya dengan ubah ayat 41 tentang anjuran berjuang secara total. Perbandingannya itu menunjukkan bahwa jihad memiliki makna luas tentang perang fisik. Yang keempat atau yang terakhir adalah tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu adalah metode penafsiran yang mengkaji satu tema tertentu dalam Al-Quran dengan mengumpulkan semua ayat yang membahas topik itu. Lalu dianalisis secara menyeluruh dan sistematis. Untuk langkah-langkah tema, misal kita memilih tema sabar, keadilan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mengumpulkan ayat-ayat dengan tema yang kita ambil. Yang ketiga adalah menjelaskan hubungan fokus pada satu topik utama dan aplikatif terhadap itu. Contohnya itu kita pilih tema sabar, terus kita menjelaskannya dari berbagai sumber ayat. Pertama, kita menjelaskannya dalam perjuangan tentang Quran surat An-Zumar ayat 10 yang berisi tentang pahala besar bagi orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulannya adalah keimanan dan ganjaran spiritual. Tafsir ya teman-teman. Tafsir itu ada 8. Yang pertama adalah Bi'al Mansur. Bi'al Mansur itu adalah tafsir yang membahas tentang riwayat seperti ayat lain, hadis, dan pendapat sahabat. Contohnya adalah
Dua adalah tafsir yang berdasarkan dengan akal dan ijtihad sesuai syariat. Contohnya adalah tafsir Al-Razi. Yang ketiga adalah fikhu al-hukmu yang berisi tentang fokus pada ayat-ayat hukum Islam nikah dan al-sinayah. Contohnya adalah tafsir dan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Contohnya adalah tafsir Al-Jawahari yang dibuat oleh Tantawi Jauhari. Yang kelima adalah Sufi. Sufi adalah tafsir yang menafsirkan secara batin dan mendalam untuk memperkuat jiwa dan akhlak. Contohnya adalah tafsir Al-Hashifah karya Al-Qusyairi yang menjelaskan tentang ayat dengan pendekatan logika dan pemikiran filosofis. Contohnya adalah Tarbawi yang menekankan nilai-nilai pendidikan dan pembentukan karakter. Contohnya adalah tafsir yang menyoroti konsep sabar, disiplin, dan moral. Terakhir, yang kedelapan adalah teologi yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan keimanan untuk membela aliran teologi tertentu. Contohnya adalah tafsir Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.